Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ainun Raffi. Saya dari 7A Pendidikan Ekonomi. Saat ini saya magang 3 di SMA 14 Semarang. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Hari ini adalah pertemuan ke-6 di kelas 11 IPS 3. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran dengan materi kebijakan fiskal. Baik, pertama-tama sebelum melakukan pembelajaran saya menginformasikan kembali kepada anak-anak bahwa ada pembelajaran pada jam berapa dan hari ini, seperti itu. Kemudian anak-anak merespon, dan sebelum mulai pembelajaran, 5 menit sebelum memulai pembelajaran, saya share link untuk Google Meet sebagai media pembelajaran saya, seperti itu. Kemudian saya mempersilahkan anak-anak untuk bergabung dalam Google Meet tersebut, seperti itu. Kemudian saya menunggu anak-anak bisa bergabung, dan selanjutnya kita memulai pembelajaran setelah semuanya sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Eli, selamat siang Ibu, selamat bergabung. Oke. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Boleh salam untuk memimpin doa? Silahkan salam untuk memimpin doa yang baik. Sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Salom. Ya. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat sedikit, Bu. Oh, sehat sedikit. Iya, ya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Gimana nih, masih semangat ya siang-siang kayak gini belajar? Semangat ya? Semangat. Bagus, semangat. Harus semangat ya. Saya aja semangat, kalian harus lebih semangat, oke? Oke, Bu. Oke. Aku siap. Ya. Satu lagi nih, tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, selalu pakai masker, nggak usah main-main dulu, jangan keluar-keluar dulu kalau misalnya nggak penting. Kalau misalnya lagi sakit juga nggak usah keluar dulu, di rumah aja, oke? Nah, sebelum masuk ke intinya, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas materi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan moneter ya. Kemarin ada tugas di Kuiper mengenai kebijakan moneter, sudah pada mengerjakan ya? Sudah pada mengerjakan belum? Bagus, kalau sudah, oke. Lanjut ya. Selain kebijakan moneter itu, ada satu kebijakan lagi nih yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan fiskal ya. Kemarin itu Ibu udah membagikan PPT ke kalian mengenai kebijakan fiskal. Apakah sudah dibaca dengan betul-betul semuanya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Oke. Di PPT Ibu itu membahas mengenai pengertian, kemudian jenis, kemudian macam-macam kebijakan fiskal, kemudian instrumen kebijakan fiskal, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan siang ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal lebih jelas. Sebelum kalian membuka PPT-nya, Ibu ingin kalian itu membacanya
lagi seperti itu ya, sambil disimak. Siapa tahu nanti ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Nah, Ibu juga akan share screen di Google Meet ini PPT-nya. Oke Kak, sambil kalian lihat ya PPT-nya yang sudah dibagikan kemarin. Nah, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Suara saya jelas ya semuanya? Halo, suara saya jelas? Sangat jelas sekali. Oke. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemarin kan kalian sudah baca tuh PPT-nya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya dari PPT yang sudah kalian baca kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal gitu? Siapa yang mau menjelaskan secara singkat apa itu kebijakan fiskal? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa namanya? Saya calon Siapa? Krisolita. Krisolita. Siap. Silakan Krisolita. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran pendapatan negara. Putus ya, Bu? Putus-putus. Coba ulangi lagi Krisolita. Kebijakan fiskal Ya. merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara berupa pajak. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya Krisolita. Oke, mari kita langsung saja simak pembahasannya mengenai kebijakan fiskal lebih jelas ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Lalu apa bedanya dengan kebijakan moneter gitu? Di sini dibahas mulai dari awal dulu ya. Mulai dari kata fiskal nih. Kata fiskal itu berasal dari mana? Kalian tahu nggak? Kata fiskal itu berasal dari mana? Belum tahu, Bu. Oke, kata fiskal itu ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus atau yang artinya pemegang kekuasaan atau keuangan pertama ketika di zaman Romawi kuno gitu. Nah, kemudian di bahasa Inggris juga ada fis, berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam sebuah sistem negara atau kerajaan pada zaman dulu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebijakan fiskal itu merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang dipegang langsung oleh pemerintah dan diwakilkan oleh Menteri Keuangan gitu. Nah, itu semua tuh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan yang menyatakan bahwa Presiden memberikan wewenang terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang perekonomian negara gitu. Seperti halnya dapat menentukan besar kecilnya pengeluaran atau pemasukan belanja negara yang lebih dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, selain itu, kebijakan fiskal itu juga sering diartikan sebagai pengelola anggaran pemerintah yang difungsikan sebagai pemberi pengaruh terhadap suatu perekonomian, termasuk juga pajak negara, kemudian pembelian barang atau jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran. Nah, jadi dari penjelasan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara berupa pajak tadi. Nah, kebijakan ini diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan
pembangunan dalam negara, atau bisa dikatakan kebijakan fiskal ini merupakan langkah pemerintah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran belanja negara itu, serta perpajakan itu menggunakan instrumen fiskal untuk memaksimalkan sistem perekonomian negaranya itu. Nah, kemudian apa saja instrumen dari kebijakan moneter? Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, bukan kebijakan moneter, tapi kebijakan fiskal. Ini mohon maaf. Aduh, ini juga kebijakan fiskal ya. Itu di PPT-nya salah, mohon maaf itu. Diperhatikan lagi. Kebijakan fiskal bukan kebijakan moneter. Nah, di situ disebutkan bahwa ada dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak dan yang kedua adalah APBN. Nah, pajak itu sendiri bisa disebut sebagai instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Kenapa demikian? Nah, karena pajak itu untuk meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, kemudian pemberian subsidi kepada masyarakat agar ketimpangan ekonomi itu berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua tadi adalah APBN. Nah, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Nah, maka peran APBN di sini sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu, belanja negara atau APBN tadi bisa berperan untuk menurunkan belanja negara dengan tujuan mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Nah, dari dua instrumen tersebut, di sini juga dapat dipengaruhi beberapa variabel. Nah, yang pertama itu adalah penerimaan agregat dan tingkat aktivitas perekonomian negara. Kemudian yang kedua adalah pola persebaran sumber daya, dan yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Nah, kemudian apa perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Nah, di situ dijelaskan. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, meskipun sama-sama kebijakan dari pemerintah, tapi keduanya itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau di kebijakan fiskal itu dijalankan oleh pemerintah gitu, sedangkan kebijakan moneter itu dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, selain itu, walaupun kebijakan moneter itu memang dijalankan oleh Bank Sentral, tetapi pemerintah itu masih bisa ikut campur gitu ya, campur tangan melalui kebijakan-kebijakannya gitu, seperti kayak aturan peredaran uang dan kredit perbankan gitu. Jelas ya semuanya? Nah, halo, tetap memperhatikan semuanya. Itu siapa ya yang mengaktifkan mikrofonnya? Tolong dibisukan dulu, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan bertanya. Boleh ya bertanya ya. Ibu akan bertanya kepada siapa ya? Haikal. Haikal ada? Oke. Coba tadi Haikal memperhatikan tidak? Ibu akan bertanya ini mengenai
kebijakan fiskal itu diadakan atau dibuat itu untuk apa? Kebijakan fiskal. Ayo, Haikal. Itu sama tujuannya kan Bu? Boleh sama? Menciptakan stabilitas perekonomian. 2, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. 3, menciptakan lapangan pekerjaan. 4, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Oke. Sudah Bu. Terima kasih Haikal. Zulfano Bu. Oh, Zulfano. Sing dikon sapa? Tapi nggak apa-apa, bagus malah. Tapi nggak apa-apa. Yang bisa jawab pertanyaan saya malah bagus. Gitu. Iya Bu. Oke, tadi kan Zulfano sudah menjawab ya. Kita lanjut ke tujuan serta fungsi kebijakan fiskal. Oke. Nah, di situ disebutkan ya bahwa kebijakan fiskal itu, sebentar, ada yang mau join tapi nggak bisa. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Di situ dijelaskan bahwa tujuan kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal, maka diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi, seperti itu. Karena penurunan dan lonjakan harga pasar yang tinggi akan berakibat fatal bagi perekonomian negara, gitu. Dan yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang harus diupayakan diupayakan oleh pemerintah, gitu. Pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian Indonesia, gitu. Nah, yang keempat adalah mendorong laju investasi, karena investasi itu merupakan salah satu transaksi dalam dunia perekonomian yang memiliki prospek besar. Oleh karena itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain-lain, seperti itu. Nah, anak-anak tetap memperhatikan ya. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi secara random, gitu. Jadi kalian harus tetap memperhatikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang mengenai fungsi daripada kebijakan fiskal. Nah, apa saja fungsinya? Di situ disebutkan ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Nah, fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam penggunaan dananya, gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi. Kalau fungsi alokasi itu berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan untuk kemana kelanjutannya, kemana tujuannya. Kalau fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut
akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Nah, misalnya pemerintah itu mengalokasikan dana untuk program kesehatan kayak gitu ya untuk saat ini gitu. Nah, yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi itu bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan. Nah, kebijakan fiskal itu yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tuh. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dan macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama kita ke jenis kebijakan fiskal dulu ya. Di situ disebutkan bahwa kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraksional. Kemarin ada yang tanya ya mengenai kebijakan fiskal kontraksional. Nah, kita bahas satu-satu. Kebijakan fiskal ekspansif itu kebijakan dirancang untuk merangsang ekonomi yang paling sering digunakan selama masa resesi, saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Itu kebijakan ekspansif ini mengharuskan pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak atau melakukan keduanya. Tujuannya untuk menetapkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang perekonomian. Nah, sedangkan kebijakan fiskal kontraksional itu adalah kebijakan yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat gitu. Kemudian kebijakan kontraksional itu kebalikan dari kebijakan ekspansif. Nah, kebijakan fiskal kontraksional ini meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran gitu. Kalau yang ekspansif tadi lebih banyak mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau kebijakan kontraktif atau kontraksional tadi itu meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran gitu. Kemudian bahasan yang kedua mengenai macam-macam kebijakan fiskal. Nah, macam-macam kebijakan fiskal di situ disebutkan ada 4. Nah, yang pertama itu kebijakan perpajakan. Nah, pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung dan tidak langsung. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah itu bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak itu progresif gitu. Lebih lanjut, keputusan perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena satu, tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya itu akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Itu. Yang kedua adalah tarif pajak yang lebih rendah biasanya akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi itu. Nah, dengan begitu pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian. Nah, yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Pemerintah berurusan dengan pendapatan serta belanja modal gitu. Pengeluaran itu dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu-gitu. Dan pengeluaran negara pun itu untuk kayak membayar utang, kemudian bunga internal dan eksternal atas utang-utang seperti itu. Nah, anggaran pemerintah itu adalah instrumen yang paling penting untuk mewujudkan kebijakan pengeluaran pemerintah. Nah, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembiayaan defisit, yaitu mengisi
kesenjangan antara belanja pemerintah dan pendapatan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah investasi dan disinvestasi. Gitu. Nah, dijelaskan bahwa tingkat optimal investasi domestik maupun asing itu diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Arus modal internasional atau FDI telah meningkat secara drastis dan telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah pengelolaan utang. Nah, jika pemerintah itu menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit, gitu ya. Nah, untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Nah, opsi lain yang dapat diambil adalah untuk mencetak uang untuk pembiayaan defisit, gitu. Nah, bahasan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal itu mempengaruhi dunia bisnis, gitu. Kita kan belajar ekonomi. Nah, di sini ditanyakan itu bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi dunia bisnis kalau kita sebagai pengusaha, gitu. Nah, dalam dunia bisnis itu kebijakan fiskal berdampak langsung, gitu ya, baik dalam bentuk pembelanjaan atau perpajakan. Nah, para pebisnis gitu harus pintar melihat peluang investasi dari belanja pemerintah maupun investasi swasta, gitu. Nah, biasanya itu terjadi selama kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ketika lebih banyak uang yang mengalir dari pemerintah dan dari sumber yang lain yang berimbas pada perpajakan yang rendah, seperti itu. Nah, ketika keseimbangan antara harga dan permintaan terpenuhi, maka diharapkan bisnis bisa berkembang, gitu. Nah, sedangkan di kebijakan fiskal kontraksional atau kontraktif, gitu, dapat mendorong investasi, bukan investasi ya, tapi inflasi lebih parah ketika keseimbangan itu rusak antara permintaan serta harga yang jatuh, gitu. Bisnis yang biasanya sedang dalam masa pengembangan dan pertumbuhan akan mengambil langkah penghematan anggaran, dan hal ini tentunya akan membuat aliran uang itu untuk pembelanjaan itu sedikit, gitu. Nah, kebijakan fiskal juga mempengaruhi jumlah pajak dari individu dan bisnis di masa depan, gitu. Pengeluaran pemerintah yang pernah ada pada defisit yang lebih besar, gitu, menunjukkan bahwa perpajakan pada akhirnya harus meningkat untuk membayar bunga, gitu. Sebaliknya, ketika pemerintah menjalankan surplus, gitu, berdasarkan pajak, akhirnya harus diturunkan pajaknya, gitu. Dan yang terakhir ya, bahasan kita yang terakhir, ada contoh dari kebijakan fiskal. Nah, contohnya di sini itu dijelaskan ya. Yang pertama, pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menaikkan pajak, gitu. Kebijakan ini kebijakan fiskal untuk menaikkan pajak itu ya, dibuat dengan maksud menambah pendapatan negara, kemudian untuk mencapai kestabilan perekonomian di Indonesia, gitu. Nah, pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. Nah, kebijakan ini biasanya juga diterapkan untuk membangun sarana infrastruktur ya, yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sebuah negara. Nah, pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki NPWP. Kalau misalnya kalian udah pernah dengar NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk menambah wajib pajaknya, gitu. Itu ya, NPWP itu diterapkan untuk
memudahkan warga negara untuk membayar pajak. Nah, tujuannya agar pajak yang dibayarkan itu tepat waktu dan tidak menghambat proses dalam pembangunan sebuah negara gitu, yang bersumber dari pajak tentunya ya. Kemudian mengelola anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara atau menaikkan pajak yang disebabkan pada masyarakat gitu. Adanya kebijakan ini bertujuan agar perekonomian menjadi lebih stabil gitu. Terima kasih. Saya rasa jelas ya karena kalian sudah membacanya di rumah. Dan ini pertemuan kedua kita membahas mengenai kebijakan fiskal. Itu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kebijakan fiskal ini? Halo, masih di sana semua ya? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah sih Bu. Ya Bu. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu tidak akan memberikan tugas resum kayak biasanya yang kita lakukan ya, melainkan besok hari Rabu itu kita mengadakan ulangan melalui Kuiper mengenai materi ini. Nah, dipersiapkan, kemudian dipelajari betul-betul ya. Hari Rabu kita mengadakan ulangan mengenai materi ini. Oke, semuanya jelas semuanya ya? Jelas Bu. Oke. Jika jelas, saya akan absen. Sekarang tanggal berapa ya? Mohon maaf. 19 ya? Oke. Tanggal 19. Afina ada nggak? Ada. Sebentar. Afina. Oke. Aisyah. Ada Bu. Ardita. Nggak ada. Ardi belum, Bu. Oh iya, Ardi. Mohon maaf, Ardi. Ada ya? Ardita tadi nggak ada. Cindy. Dita Aulia. Ada Bu. Dwi Revi. Ada Bu. Eva. Ada Bu. Fadila. Nggak ada. Mel jawab Mel. Fadila Amelia. Ada nggak di sini? Ada Bu, tapi enggak jawab. Ini namanya siapa sih? Bergabung ya? Fadila Amelia. Kok nggak jawab ya? Ketiduran? Aduh, gimana ketiduran?
Fakih. Hadir. Ya. Farah. Ada, Bu. Oke. Haikal. Hari. Ada, Bu. Irwan. Hadir. Oh, Helena. Mohon maaf. Ada, Bu. Irwan. Saya, Bu. Jordi. Hadir, Bu. Kinanti. Kinanti. Kinanti ada nggak? Kinanti ada. Halo Kinanti. Kok nggak ada suaranya? Krisolita. Saya, Bu. Lilibet. Hadir, Bu. Maura. Hadir. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa nggak ikut lagi ya? Nggak ada ya di sini. Ada, Bu. Ada. Kemarin saya chat itu katanya janji mau ikut, tapi kok nggak ikut. Dia udah 3 kali nggak ikut loh. Padahal kalau absen apa ya, kayak ngetik di WA gitu dia ada. Oke, Muhammadian. Jalan, Bu. Muhammadian. Oke. Mutiara. Nesya. Nesya. Nesa. Nggak ada. Putri Agustina. Hadir. Putri Sulam. Hadir, Bu. Rifki. Hadir. Rimar. Hadir, Bu. Rizal. 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 Hadir, Bosku. Rizal, namamu itu kok Rizal Alrinda itu siapa? Namamu Rizal Masanya, Bu. Oh, Masanya. Rizal Kurniawan, Bu. oh ya, Rizal Kurniawan. Makanya kok beda gitu. Takutnya bukan Rizal kamu. Sabrina. Dari Jalan. Sabrina. Hadir, Bu. Sagita. Hadir, Bu. Salom. Salom. Salom keluar ya? Di sini ada, Bu, tapi ada suara. Tidur itu pasti, yakin saya. Widyaningrum HP-nya masih hilang ya? Ya, Bu. HP-nya masih hilang Widyaningrum. Zulfikar. Saya, Bu. Zulfano. Hadir, Bu. Loh, tapi kok kemarin ini Widyaningrum kok di WA itu ngisi? Yang ngisi siapa? Kok Yang ngisi? ngisi biasanya Sarah, Bu. Oh gitu. Tapi dia nggak ikut. Loh, Salam dari mana? Baru bangun, baru sadar, baru siuman. Ini, Bu, lagi makan. Oh gitu. Ya. Lagi nongkrong ya, lu. Bibi, lu. Apa, Di?
Oke, Artinya dari ini. udah semuanya. Udah semuanya. Nah, tadi ya, ibu nggak ada tugas, tapi kalian belajar ya minggu depan. Hari Rabu kita adakan ulangan mengenai materi ini, kebijakan fiskal ya. Hari Rabu, ingat belajar yang benar, oke? Nanti ulangannya di. Halo Salom, bentar ya. Salom. Dengerin dulu ya. Nah, oke. Belajar benar-benar mengenai kebijakan fiskal ini ya. Nanti ada ulangan di Kuiper. Oke. Kita akhiri sampai di sini aja apa gimana? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Tidak ada, Bu. Janji ya, janji besok pokoknya kalau ulangan harus mengerjakan semua ya, karena kemarin saya lihat di tugas di Kuiper itu ada yang nggak ngerjain, kasihan, mesti kayak nanti nilainya kosong gitu. Kalau ada tugas di Kuiper atau tugas harian itu dikerjakan ya, soalnya saya lihat itu sayang sekali nilainya. Pokoknya ulangan besok saya harus melihat semuanya terisi dan semuanya mengerjakan. Oke? Kalau gitu kita akhiri saja ya. Nah, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dulu deh sebelum akhirnya. Nah, kebijakan fiskal itu kan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran pendapatan negara berupa apa tadi? Pajak. Betul, itu berupa pajak ya. Nah, kebijakan ini diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara gitu. Atau bisa dikatakan kebijakan fiskal itu merupakan langkah pemerintah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran belanja negara serta perpajakan menggunakan instrumen fiskal untuk memaksimalkan sistem perekonomian suatu negara, khususnya negara Indonesia gitu. Oke. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kebijakan fiskal dan instrumennya. Pokoknya jangan lupa dipelajari lagi ya. Hari Rabu kita adakan ulangan. Sekali lagi Ibu mau mengingatkan, kita ada ulangan di Kuiper hari Rabu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran daring untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu pakai masker ya semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan pembelajaran yang saya lakukan melalui Google Meet dengan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 14 Semarang di kelas 11 IPS 3. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.